Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai rata-rata simpangan. Nah, andaikan ketika kita melakukan penelitian, kita memperoleh data X1, X2, X3, sampai XN. Nah, ini data nilai misalkan ya. Data nilai hasil penelitian. Nah, dengan rata-rata, misalkan ini teh rata-ratanya X bar. Nah, jarak antara setiap data dengan rata-rata, maka jarak antara setiap data dengan rata-rata atau X bar-nya adalah kita bisa menulis nih jaraknya XI. Nah, ini data ke berapa gitu kan. Kalau data pertama ya X1 dikurangi rata-ratanya berapa gitu. X2 dikurangi rata-ratanya berapa. Nah, jaraknya ini seperti ini kan. Nah, lalu untuk menulisnya kita kasih tanda mutlak. Nah, kenapa kita kasih tanda mutlak? Karena jarak antara setiap data dengan rata-rata itu tidak pernah negatif. Nah, karena tidak pernah negatif, maka kita kasih X bar. Nah, karena jarak tidak pernah negatif. Nah, lalu ketika jarak-jarak ini, misalkan nih, kita tulis jarak X1 kurang rata-rata, data pertama dikurangi rata-rata, lalu data kedua dikurangi rata-rata, data ketiga dikurangi rata-rata, sampai data ke N dikurangi rata-rata. Nah, jika data-data ini dijumlahkan, lalu dibagi N, maka akan diperoleh ini rata-rata simpangan. Nah, ini akan diperoleh rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan ini kita singkat dengan R.
RS ya, rata-rata simpangan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita tulis rumusnya. Rata-rata simpangan sama dengan yang ini dijumlahkan. Tadi penjumlahan jarak antara setiap data dengan rata-ratanya. X1 kurang rata-rata tambah X2 kurang rata-rata tambah X3 kurang rata-rata tambah sampai tambah XN kurang rata-rata. Dibagi N banyak data atau sigma XI kurang rata-rata dibagi N. Nah, itu. Kita coba ke contoh soal. Kita coba ke contoh soalnya ini. Nah, di sini ada sekumpulan nilai Vicky. Ini datanya. Kita bisa hitung ini N-nya. N-nya itu ada 10. Nah, kita misalkan ini. Kita hitung rata-ratanya ya. N-nya itu 10. Nah, maka rata-ratanya berapa? Nah, jumlahkan. Ya. Nah, ini N-nya 10. Nah, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya kita jumlahkan semua, lalu dibagi 10, jadi rata-ratanya 70. Nah, bagaimana kita mencari rata-rata simpangannya? Rata-rata simpangan. Nah, rata-rata simpangannya kita buat tabel dulu ya untuk mempermudah penghitungannya. Ini tabel datanya, ini tabel XI kurangi rata-rata, ini nilai mutlaknya XI kurang X. Nah, kita buat tabelnya di kita buat untuk data pertama, kita tulis datanya 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100-nya ada 3. Nah, jumlah 20, ini kurangi X-nya itu 70 kan ya. Nah,
20 kurangi 70, berarti negatif 30. Negatif 30? Salah. Harusnya negatif 50. 30 dikurangi 70, negatif 40. 50 dikurangi 70, negatif 20. 60 dikurangi 70, negatif 10. 70 kurangi 70, 100. 80 kurangi 70, 10. 90 dikurangi 70, 20. 100 kurangi 70, 30. 100 kurangi 30, 70, 30. 100 kurangi 70, 30. Nah, karena ini nilai mutlak, berarti tidak ada yang negatif. Berarti yang negatif kita ubah menjadi positif. 50, 40, 20, 10, 0, 10, 20, 30, 30, 30. Nah, berapa jumlahnya? 50, 90, 120, 130, 180, 210, 240. Kok 240? 2000. Iya, betul ya, 240. Kita hitung lagi. 50, 90, 100, 120, 130, 100. Iya, 240. Maka, ketika kita sudah hitung jumlahnya, maka untuk rata-rata simpangannya ini 240 dibagi berapa? Jumlah datanya 10 sama dengan 24.